Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul hal yastawil ladina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Akhrajahul Bukhari. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa auladihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihil kiram. Summa ila ruhil anbiya'i wal mursalin wa sahabati wa tabi'in wa atba'i tabi'in ihsanin ila yaumiddin wal malaikatil muqarrabin wa syuhada'i was sholihin wal ulama al amilin wal musannifin wal mukhlisin wa sufiyatin wa immatil mujtahidin, khususan lalu Syekh Muhammad Muhajirin bin Amsar Ad-Dari, summa ila Syekh Yasin bin Isa Al-Fadani, summa ila Syekh Al-Allamah Abi Syuja' tagamadahumullah fi kuburihim birahmatillahi wa karamihi wa ridwani wa nafa'ana bihim wa bi'ulumihim wa bibarakatihim fid dharain amin. Wa biniyati sahlah li fahmi hadzal kitab wal amali bih. Summa ila rohim masyayikhina al-kiram al-hayya'i minhum wal ahmad syai'ulillahi lahum wa lanal fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil awwalina wal akhirin wa barik wa sallim wa radhiyallahu ta'ala an sa'adatin ashabi sayyidina Rasulillahi ajmain. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad bi'adadi kulli da'in wa dawa, bi'adadi kulli da'in wa dawa, bi'adadi kulli da'in wa dawa. Allahumma antal ladzi an'amta fa'alamta wa antal ladzi fatahta fa'alhamta fa'alakal hamdu maulana kama akramta wa fahamta wa qulta wa qaulukal haqq wa wa'duka sidqu sanuqruka fala tansa wa qulta wa 'allamal insana ma lam ya'lam wa qulta fa fahamnaha Sulaiman wa qulta wa 'allama Adama al-asma'a kullaha wa qulta wa 'allamnahu min ladunna 'ilma. Nas'aluka ya Allah an tu'allimana kama 'allamtahum wa tulhimana kama alhamtahum wa tahfazna ma mananta bi 'alaina kama hafizta 'alaihim. Qulta inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Tidak pesan-pesannya saya katakan kepada siapapun yang menyaksikan acara ini untuk mohon mendoakan kami Majelis Mudzakarah Al-Khairiyah, saya sebagai pengasuhnya Abdul Mukmin, agar istiqomah dalam mensyiarkan, mendakwahkan ilmu-ilmu agama Ahli Sunnah wal Jamaah Asy'ariyah Maturidiyah, dan tentunya diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin 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 ya rabbal alamin. Pada pertemuan bagian kelima ini akan membahas tentang waktu berkurban dan beberapa pertanyaan yang datang dari penanya japri ke saya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa waqtu dzabhi min waqti salatil 'idi ila ghurubi syamsi min akhiri ayyamit tasyriqi. Dan waktu penyembelihan itu dari waktu salat Id sampai terbenam matahari dari akhir hari-hari tasyrik. Waktu menyembelih ya, menurut syariat adalah tentunya
min waqti salatil idi wa yadkhulu waqtu dzabhi lil udhi. Saya menggunakan kitab Fathul Qarib dan Hasyiah Bajuri. Wa yadkhulu waqtu dzabhi lil udhiyati min waqti salatil idi ila akhirih li khabari sahihaini awwalu ma nabda'u bihi fi yaumina hadza nusalli summa narji'u fananharu man fa'ala dzalika faqad asaba sunnatana wa man dzabaha qablu fa inna ma huwa lahmun qaddamahu li ahlihi laisa minan nusuki fi syai'in. Rawahul Bukhari wa Muslim. Waktu menyembelih itu adalah setelah pelaksanaan sholat id dan 2 khutbahnya. Setelah pelaksanaan sholat idul adha, setelah 2 khutbahnya, maka disitulah sudah boleh untuk menyembelih hewan kurban. Memang beda-beda ya, beda-beda dalam melaksanakan sholat id itu jam berapa. Yang penting pelaksanaan sholat id itu jangan di pas waktu syuruk ya, jangan di pas waktu syuruk, harus lewat dari waktu syuruk. Artinya gini, umpama waktu syuruk jam 6 pagi ya, jam 6 pagi, maka di situ selesai waktu syuruk adalah menurut ulama fikih yang mengutip dari ulama ahli falak, dan ini saya dapatkan di kitab At-Taqriratus Sadidah fil Masailil Mufidah, 16 menit ya, 16 menit. Karena matahari itu keluar begitu pas bulat-bulat gitu ya dari sangkarnya, dari kediamannya, nah itu 4 menit. Nah setiap itu dikali 4 derjah, 1 derjahnya 4 menit, maka 4 kali 4 ya 16 menit gitu ya. 4 derjah, 1 derjahnya 4 menit, maka 4 kali 4 16 menit. Nah berarti jam 6 lewat 17 menit itu sudah bisa dilakukan sholat idul adha, udah bisa ya, udah bisa. Dan saat itu juga boleh melaksanakan sholat sunnah. Tapi kalau waktu syuruk itu belum habis ya 16 menit, umpama ada yang melakukan, ingat ya, melakukan sholat idul adhanya jam 6 lewat 15 menit, jam 6 lewat 15 menit pas dia melakukan sholat idul adha, takbir Allahu Akbar, itu nggak boleh ya. Ya. Karena itu masih dalam waktu syuruk ya, waktu syuruk itu pun apabila memang salat idul adha termasuk daripada sababun mutakhir, bukan sababun mutaqaddim, bukan sababun muqarin. Jadi lebih baik pelaksanaan salat idul adha setelah waktu syuruk habis. Waktu syuruk dimulai jam 6 sampai jam 6 lewat 16 menit. Jadi 16 menit itulah durasi syuruk ya, durasi syuruk 16 menit. Emang sih berbeda-beda ya, orang berbeda-beda dalam melaksanakan sholat id dimanapun tempatnya. Kalau memang dia di situ sudah melaksanakan sholat id dan 2 khutbahnya, maka di situ sudah boleh melakukan penyembelihan hewan kurban ya. Jangan dilakukan sebelumnya ya, jangan dilakukan sebelumnya ya. Jangan dilakukan sebelumnya, sebelum sholat id ya, sebelum sholat id. Nah itu jangan ya, jangan dilakukan sebelumnya. Sebelum sholat id jangan, penyembelihan jangan dilakukan sebelum sholat id, maka itu tidak sah ya, tidak sah menjadi kurban, tapi sah penyembelihan biasa. Nah gitu dia. Nah itu waktu untuk melaksanakan kurban ya, waktu untuk melaksanakan kurban sampai hari terakhir
tanggal 13 Zulhijjah, diawali dari tanggal 10 ya, tanggal 10 setelah sholat id dan 2 khutbahnya sampai tanggal 13 Zulhijjah sebelum maghrib. Apabila ada seseorang pas menyembelih hewan kurbannya 5 lagi mau azan maghrib dan penyembelihan sudah selesai, maka itu sah ya, sah masuk dalam kategori kurban yang dibolehkan. Kurban yang dibolehkan. Tapi apabila sudah azan maghrib, masuk waktu sholat maghrib, ya sudah masuk waktu sholat maghrib, terus baru disembelih ya, bukan pas azan ya, sudah masuk pas waktu maghrib dia disembelih, maka tidak sah sembelihannya. Jadi yang dilihat di sini adalah penyembelihannya ya. Apabila penyembelihannya 5 menit lagi mau azan, mau masuk waktu maghrib, 5 menit lagi mau masuk waktu maghrib, tapi sempat disembelih, sah ya, sampai selesai penyembelihannya dianggap bahwa saluran makan hulkum dan murinya terputus, kurang menurut waktu azan maghrib belum masuk, umpama 5 menit lagi, sah. Pokoknya sebelum masuk waktu maghrib sembelihan selesai, sah ya, sembelihan selesai, sah. Nah itu dia untuk masalah waktu ya, untuk masalah waktu. Jadi penyembelihan itu sekali lagi waktunya setelah sholat Idul Adha dan 2 khutbahnya, jam berapapun terserah. Yang penting mulainya, dilihat dari mulainya kan orang bervariasi ya, paling cepat dimulai sholat Idul Adha itu paling cepat setelah durasi syuruk habis. Setelah durasi syuruk habis itu sudah boleh melakukan sholat Idul Adha ya. Setelah durasi syuruk habis sudah boleh dilakukan sholat Idul Adha, terus sampai sebelum maghrib tanggal 13 Zulhijjah. Umpama ada seseorang jam 6 udah bukan mulai sholatnya ya, bukan baru pengumuman segala macam, dimulainya sholat jam 6:20, nggak apa-apa, boleh ya, boleh gitu. Jadi memang permasalahannya bahwasannya sholat Idul Adha ini apakah termasuk sababun mutaakhir atau bukan ya, sababun mutaakhir atau bukan. Selama yang saya ketahui sampai hari ini, sholat id tidak termasuk daripada sababun mutaakhir. Jadi bisa mutaqaddim, bisa muqorin. Maka berarti pas waktu syuruk juga boleh ya, Tapi apabila nanti ada yang mengatakan sholat id itu adalah bagian dari sababun mutaakhir, ya jangan. Harus sampai waktu durasi syuruk habis, yaitu 16 menit. Jam berapapun mulai syuruknya. Tadi saya ambil contoh, umpama jam 6 udah mulai syuruk, maka berarti jam 6:17 harus sudah dibolehkan apabila sholat Idul Adha termasuk sababun mutaakhir. Tapi kalau dia termasuk sababun muqorin atau sababun mutaqaddim, silahkan pas waktu syuruk mulai, nggak apa-apa ya. Tapi al-khuruj minal khilaf lebih baik dilewatin aja. Ya itu dia waktu penyembelihan. Dan sampai tanggal 13 maghrib ya, sampai tanggal 13 maghrib artinya sebelum masuk waktu maghrib penyembelihan selesai. Umpama ada seorang 5:30 bla 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 bla, selesai penyembelihan jam 6 kurang 5 menit sebelum waktu maghrib masuk, sah ya, sah itu sah. Jadi intinya sembelihan terjadi sebelum masuk waktu maghrib, sah ya, sah. Tapi kalau udah masuk waktu maghrib sembelihan baru terjadi, tidak sah menjadi sembelihan kurban, tapi sembelihan biasa. Oke. Ini ada beberapa pertanyaan ya, yang masuk ke
saya. Yang pertama adalah bagaimana dia nazar untuk berkurban. Ya, dia nazar untuk berkurban. Lalu sembelihannya itu dia sembelih, mungkin dia nggak lihat jam atau dia nggak tahu waktu maghrib jam berapa gitu kan. Dia mulai penyembelihannya persiapan jam 5:30, tiba-tiba gitu kan, ketika pas dia sembelih pas masuk waktu maghrib, sebelum terjadi sembelih ya, sebelum ada yang putus, udah masuk waktu maghrib, akhirnya dia potong itu sembelihan. Tapi dia nazar ya, itu nazar. Nah, apabila itu terjadi nazar, maka itu harus dikodo. Ya, dikodo. Karena nazar kan wajib. Wajib apabila di luar waktunya pelaksanaannya itu kodo ya, kodo. Bisa dikodo, bisa. Bisa dikodo, bisa. Ya, bisa. Dikodo bisa. Ya, sembelih wajib bisa dikodo. Tapi kalau sunnah nggak perlu ya. Nah, kalau sunnah terjadi gimana? Ya itu kesalahan siapa? Ya itu kesalahan siapa? Gitu ya. Itu kesalahan siapa ya? Makanya jangan sampai terjadi hal-hal semacam itulah ya, jangan sampai terjadi. Itu jadi pertanyaan pertama, apabila terjadi sembelihan setelah azan maghrib, Allahu Akbar, masuk waktu, pokoknya masuk waktu maghrib dia baru sembelih, berarti kan udah habis. Nah itu kodok masuknya ya, itu maksudnya di kodok. Nah makanya ketika sebelum disembelih jangan disembelih ya, jangan disembelih, niat dulu nawaitul udhiyah kodoan lillahi ta'ala, an siapa, saya niat kurban mewakili si anu, kodok karena Allah Ta'ala. Ya, jadi kalau setelah waktunya habis dan itu kurban wajib, maka kodok. Kalau kurban sunnah ya nggak perlu kodok ya, nggak perlu kodok gitu. Masalah nanti kurban sunnah ataupun juga wajib, yang bertanggung jawab siapa ya dilihat itunya lah nanti ya, dilihat korinahnya ya, perjalanannya gimana. Oke, berikutnya ada pertanyaan lagi ke saya. Kemarin saya katakan begini, kalau seseorang membeli binatang ternak dari sekarang ya, dia hanya sekedar membeli, tidak mengucapkan takyin, menentukan bahwa ini kurban saya, dan juga dia tidak mengatakan ja'al, ini saya jadikan sebagai kurban saya, itu kan nggak jadi kurban wajib ya, tetap kurban sunnah ya, kecuali dia melapazkan ya, saya beli hewan ternak ini untuk kurban saya nanti, umpama tahun ini dia beli ya, dia sudah beli dari sekarang, saya jadikan ini kurban saya buat besok tanggal 20 Juli. Nah itu udah jadi. Itu namanya nazar hukmi ya, nazar hukmi. Ditentukan sama dia, saya beli binatang ternak ini untuk kurban besok tanggal 20. Atau dia katakan saya jadikan ini kurban buat saya nanti. Nah, ini juga jadi ya, ini juga jadi. Nah, pertanyaannya bagaimana ketika dia mewakilkan? Kan di situ ada kalimat jadikan ya atau ta'yin. Nah, pada saat mewakilkan, di situ yang berlaku adalah akad wakalah ya. Di situ pada saat yang berlaku adalah akad wakalah. Jadi nggak jadi, ya nggak jadi. Lagian juga kan akad wakalah itu diserahkannya pas mau penyembelihan ya. Akad wakalah itu diserahkannya pas mau penyembelihan, bukan pada saat beli jauh-jauh hari kan, bukan. Jadi akad wakalah itu dilakukannya pada saat penyembelihan. Paman nih sekarang jam 10 kurang 10 menit sudah masuk hari nahar ya. Entar jam 10 ada akad wakalah, enggak, itu nggak jadi wajib, nggak jadi nazar hukmi ya, itu nggak jadi nazar hukmi. Nah karena kan wakalah itu, akad wakalah yang pertama jawabannya karena itu akad wakalah, yang kedua kan terjadinya pas di hari nahar ya, pas di hari nahar gitu ya. Jadi tidak menjadi wajib ketika akad wakalah ada kalimat ini kurban saya
sembelihan saya enggak jadi. Oke. Berikutnya yang ketiga, apakah hewan yang bunting kita sebutnya yang bunting aja ya. Apakah hewan yang bunting untuk dikurbankan itu sah? Nah, di sini dalam kitab dalam kitab Hasyatul Bajuri, Bismillahirrahmanirrahim, wal hamilu fala tujzi'u kama hakahu fil majmu'i wa huwal mu'tamadu khilafan li Ibnu Rib'ati haitsu sahhaha fil kifayati al ijza'a. Enggak sah ya. Tidak sah hewan yang bunting, kita sebut bunting hewan ya. Enggak apa-apa dah, kita bahasa sini hamil. Hewan yang bunting enggak sah untuk dikurbankan. Ya, enggak sah dikurbankan. Kenapa? Karena dia mengurangi daging induknya. Ya, coba lihat, jangankan hewan, manusia pun langsung kurus kan. lagi hamil gemuk gede gitu kan badannya, kalau udah lahir kan ya jadi kurus lah gitu, berkurang ya. Hewan juga sama. Nah itu, dan itu mu'tamad, kaul yang kuat ya, kaul yang kuat. Jadi menyembelih binatang bunting untuk kurban tidak sah ya, tidak sah. Oke. Berikutnya orang nanya, ada yang bertanya, saya pengen tahu katanya susunan Abdul ya dalam kurban. Oke. Saya sini rujukannya masih kitab yang sama, Hasyatul Bajuri. Bismillahirrahmanirrahim. Wa abdulu anwa'il udhiyati ay binisbati li kasratil lahmi fa inna lahmal ibili aksaru ghaliban min lahmil baqari wa huwa aksaru ghaliban min lahmil ghanami. Kalau dilihat dari segi banyak dagingnya, yang abdul itu adalah unta, kemudian sapi atau kerbau, baru kemudian kambing. Itu dilihat abdul dari segi banyak dagingnya. Amma min haitsu yabiyatul lahmi fadoknu abdulu minal ma'zi liti bilahmihi an lahmil ma'zi summa jawamisu abdulu minal irabi liti bilahmi an lahmil irabi. Sedangkan dari segi dagingnya wangi ya, pertama do'an ya, do'an itu domba ya, itu lebih abdol daripada ma'az, kambing kacang ya. Ma'az itu kambing kacang. Ingat, ini dilihat dari segi enak dagingnya. Terus jawamis, jamus, kerbau sejenis jamus lebih abdol daripada irob. Nah itu dilihat dari segi enak dagingnya. Wa min haitsu kasratu iraqatid dima'i fasab'u siyahin abdulu minal badanati wal baqarati. Lima pihak min kasrati iraqatid dima'i ma'ati bilahmi. Sedangkan dari segi dilihat banyak keluar darah yang mengalir dari hewan itu, yang banyak keluar darahnya ketika disembelih ya banyakkan 7 ekor kambing. Itu lebih abdol daripada 1 ekor unta dengan 1 ekor sapi atau kerbau. Jadi ternyata satu ekor sapi, 1 ekor kerbau itu kalah volume darahnya yang keluar ketika disembelih dibandingkan dengan 7 ekor kambing. Jadi 7 ekor kambing lebih abdol apabila dilihat dari segi banyak darah yang keluar ketika disembelih. Kemudian wamin haisul alwanu fal baydau abdulu summa safra'u summal afra'u summal hamra'u summal balqa'u summas sauda'u. Ya. Dari segi warna yang abdol adalah hewan yang berwarna putih, kemudian warna kuning, kemudian seperti debu ya, berwarna seperti debu, kemudian berwarna merah, kemudian berwarna belang, kemudian berwarna hitam. Nah ini dari segi warna ya, dari segi warna abdolnya binatang yang disembelih itu pertama putih,
Kalau nggak ada kuning, kalau nggak ada kuning seperti debu warnanya, kalau nggak ada merah, kalau nggak ada belang, kalau nggak ada hitam. Nah, itu dari segi afdol aja ya. Kenapa begitu? Ada 3 alasan. Pertama lita'abudi, karena ibadah, ya udah terima aja. Nah, ini lita'abudi, nggak usah ditanya rasionalnya, karena ibadah itu macamnya ada 2. Ada macam ta'abudi, ada macam ta'akuli. Yang pertama ta'abudi. Yang kedua ta'akuli. Ta'akulinya apa? Satu, enak dilihat, ya, enak dilihat. Atau ta'akulinya yang ketiga karena dagingnya enak, ya, karena dagingnya enak. Nah, itu jawaban dari segi afdolnya ya, jawaban dari segi afdolnya. Ada lagi gemuk ya. Gemuk dan kurus ya gemuk ya. Gemuk dan kurus ya gemuk gitu ya. Atau ada 2 sifat, putih yang gemuk lebih afdol daripada putih saja atau gemuk saja. Nah, itu lebih afdal putih yang gemuk ya. Ini 2 sifat. Nah, itu dia. Dan yang terakhir, pertanyaannya, bolehkah kulit dijual hasilnya untuk pengelolaan kegiatan kurban? Ya, oke. Jawabannya, alhamdulillah ini saya temukan ada di dalam kitab dalam kitab Kifayatul Akhyar ya. Dalam kitab Kifayatul Akhyar, Bismillahirrahmanirrahim. Wa an sahibi taqribi hikayatu qaulin gharibin annahu yajuzu bai'ul jildi wa yusrafu samanuhu masrifal udhiyati. Dan dari sahibut taqrib ada suatu hikayat, cuman ini ucapan yang sangat asing ya. Qaulin gharibin, ucapan yang asing, boleh menjual kulit dan dikelola harganya, hasil penjualan itu di tempat pengelolaan kurban. Kalau dilihat dari seperti ini redaksi tekstualnya ya berarti pihak pengelola boleh-boleh aja ya, pihak pengelola boleh-boleh aja menjual kalau dilihat redaksi seperti ini. Tapi kalau dilihat dari segi dilihat dari penjelasan yang lain, adalah bahwa penjualan itu apabila sudah ada akad memberikan kepemilikan ya, memberikan akad kepemilikan dari si pengurban kepada panitia. Nah, berarti solusinya menurut saya lebih baik si pengurban sebelum nanti dimulai kurban, makanya sini pun panitia atau pengelola harus mengumpulkan pengurban, minta diserahkan kepemilikan kulit. Nah, ya, minta diserahkan kepemilikan kulit, bahwasannya nanti selesai pemotongan terus dikelet, kulitnya udah lepas. Nah, di situ pengurban mengatakan atau ditulis ya, saya berikan kulit ini untuk pengelola ya, saya berikan kulit ini untuk pengelola dan hasilnya boleh untuk biaya administrasi pengorbanan. Nah, ini nggak apa-apa ya, nggak apa-apa. Jadi lebih baik seperti itu menurut saya solusinya. Sekalipun memang di sini kalimatnya tidak ada seperti itu umum ya, tapi melihat nanti penjelasan redaksi yang lain, ibarat yang lain, bahwa lebih baik si pengurban memberikan hak kepemilikan kepada si panitianya ya, entah itu dengan cara mungkin hadir pada saat pemotongan terus kulit dilepas bilang, atau mungkin ditulis ya, ditulis nggak apa ya, ditulis, kasih tulisan itu ke panitia ya. Jadi saya serahkan kulit binatang kurban saya untuk panitia, saya berikan. Nah, berarti sudah menjadi hak milik ya, sudah menjadi hak milik panitia, maka baru bolehlah panitia menjualnya ya, panitia boleh menjualnya. Nah, itu jawabannya. Jadi jawabannya, bolehkah kulit dijual untuk hasilnya pengelolaan kurban?
boleh secara redaksional ya, secara ibarat nuskhoh yang tertulis di Kifayatul Akhyar ya begitu aja, ya juzu bai'ul jildi wa yusrofu samanuhu masrifal udhiyati. Tapi kemudian setelah melihat ibarat-ibarat yang lain yang mengharamkan menjual sebelum menjadi hak milik, jadi solusinya menurut saya harus ada akad penyerahan dari pengurban kepada panitia. Setelah itu barulah dijual oleh panitia, hasil penjualannya untuk pengelolaan kurban. Ya cukup sampai di sini, mudah-mudahan bermanfaat dan bisa dipahami baik itu bermanfaat untuk diri saya sendiri ataupun untuk pemirsa yang menyaksikan acara ini sekalipun secara live secara offline ya, secara offline. Sekali lagi saya sebagai pengasuh Majelis Mudzakarah Al-Khairiyah mohon doanya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil awwalina wal akhirin wa barik wa sallim wa radhiyallahu ta'ala an sayyidatina ashabi sayyidina Rasulillahi ajmain. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yu'affi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad bi'adadi kulli da'in wa dawa bi'adadi kulli da'in wa dawa bi'adadi kulli da'in wa dawa. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam tibil qulubi wa dawaiha wa afiatul abdani wa shifaiha wa nurul absari wa diaiha wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Tahassanna bidil izzati wa jabarut wa tasanna bi rabbil malakut tawakkalna hayyul la yamut. Allahumma srif anna hadal wa ba virus corona covid-19 wa qina syarra da'iika wa rahmatika innaka ala kulli syai'in qadir. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wa la fis samai wa huwa samiul alim. Na'udzu bi kalimatil tammati min syarri ma khalaq. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam tibil qulubi wa dawaiha wa afiatul abdani wa shifaiha wa nurul absari wa diaiha wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Tahassanna bidil izzati wa jabarut wa tasanna bi rabbil malakut wa tawakkalna hayyul la yamut. Allahumma srif anna hadal waba virus corona covid-19 wa qina syarra da'iika wa rahmatika innaka ala kulli syai'in qadir. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wa la fis samai wa huwa samiul alim. Na'udzu bi kalimatil tammati min syarri ma khalaq. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam tibil qulubi wa dawaiha wa afiatul abdani wa shifaiha wa nurul absari wa diaiha wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Tahassanna bidil izzati wal jabarut wa tasanna bi rabbil malakut wa tawakkalna ala jilaimat anna hadal wa virus kana covid-19 wa qina syarra da'iika wa rahmatika innaka ala kulli syai'in qadir. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis samai wa huwa samiul alim. Na'udzu bi kalimatil tammati min syarri ma khalaq. Lana khamsatun natbi bi harra bil hatimah Mustafa wal Murtada wa ibnuhum wa Fatimah. Lana khamsatun natbi bi harra bil